A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan sehingga alhamdulillah masuklah kita pada malam ke-10 bulan Ramadan. Dan ini dari sejak malam pertama sampai dengan malam hari ini, kita yang beribadah pada malam hari ini diberikan rahmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmat ini kita terus diberikan semangat, kita terus bisa bersemangat untuk beribadah sampai dengan akhir Ramadan kala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan nubuwah beliaulah sehingga alhamdulillah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingannya. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak mudah untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam perjalanan ubudiyah ini banyak sekali tantangan. Lagu perlu kita bersyukur kita di tempat ini sejak malam pertama insya Allah tetap kita bersemangat dilihat dari jumlah kita. Sejak malam pertama insya Allah pada jumlahnya sampai dengan malam ke-10. Yang biasa terjadi malam pertama kedua itu rame, malam selanjutnya sampai dengan malam ke-28 itu biasanya sepi. Ramenya lagi malam ke-29 dan 30 itu biasa terjadi. Tapi inilah salah satu tanda bahwa kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya perlu kita syukuri dan terus kita syukuri dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalau saja pertemuan yang lalu itu saya mengajak kita semua untuk berbicara tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini juga saya akan berbicara tentang itu, namun pada konteks yang berbeda. Kalau yang kemarin itu kita berbicara tanggung jawab dalam konteks keluarga, tapi sekarang saya ingin berbicara tanggung jawab dalam konteks individu masing-masing kita. Apa tanggung jawab yang kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi semua waktu yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini, kalau kita benar-benar mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, kalau kita benar-benar meyakini bahwa diri kita ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh tidak 24 jam di seluruh umur kita itu harus benar-benar terisi dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling fundamental yang menjadi dasar seseorang dan itu menjadi dasar dibangunnya Islam itu adalah salat. Salat ini hadirin yang dimuliakan Allah, tidak dikatakan Islam seseorang jika ia tidak mengerjakan salat dengan tuntas. Saya garis bawahi dendek lain-lain. Saya garis bawahi
Tidak dikatakan Islam seseorang jika dia tidak menuntaskan sholatnya dengan penuh perhatian. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang yang sholat sekedar sholat. Pokoknya sudah kita melakukan kewajiban, cukup. Tidak pernah disibukkan untuk bertanya pada dirinya, benarkah sholat yang kita lakukan saat ini? Tentunya masing-masing kita harus menjawab itu, karena ketika dijawab oleh orang lain ini akan menjadi permasalahan. Bisa saja kita nanti bertengkar dengan orang lain ketika orang lain mengatakan dina kena aku mek sembahyang. Maka untuk itu, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada diri kita ini, maka wajib hukumnya orang mempelajari ilmu tentang sholat. Maka Rasulullah mengatakan, talabul ilmi, menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, lebih khusus lagi ilmu tentang sholat, fariidah, adalah sebuah kewajiban ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap orang yang mengaku dirinya Islam dan atas setiap orang perempuan yang mengaku dirinya Islam. Maka wajib. Sebab apa? Salat ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah amalan yang pertama-tama sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu adalah salat. Kalau saja didapati salat itu sempurna, maka seluruh amalan yang lain itu dinilai sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wujidat naqisatan, kalau dia sholat itu sempurna, maka seluruh sholat-sholat yang lain, amalan-amalan yang lain itu diterima. Tetapi sebaliknya, jika sholat itu didapati naqisatan, ada kurang sedikit, bukan tidak sempurna. Yang seharusnya lawan daripada sempurna tadi itu tidak sempurna, tetapi ini ada kurang sedikit saja, kurang sedikit. Apa yang kurang sedikit? Misalnya tentang rukun sholat. Salah satu rukun sholat membaca Fatihah. Misalnya orang membaca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal Fatihahnya. Ketika batal Fatihah, maka batallah sholat ini. Ketika batal sholat, maka idza wujidat naqisatan ruddat, ditolaklah solat itu, wasairu amalih, dan seluruh amal yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara solat yang kita kerjakan itu ada yang kurang sedikit. Dari sini sampai di sini saja tentunya kita akan bertanya-tanya dan merasa menyesal. Kan sundekku sekolah jurusan keagamaan, tentu di sana ada. Kenapa saya sampai saat ini, sampai umur saya 30 tahun saat ini, kenapa tidak mau mempelajari sholat? Hanya karena ada rasa gengsi pada diri saya. Deku semel netau, deku to sholat. Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang wajib hukumnya kita jawab. Dan tidak boleh dijawab oleh orang lain. Karena yang tahu diri kita itu diri kita sendiri. Membohongi orang itu gampang. Karena kita ngadu sorban, pitu balu, sudah selesai lah. Kita dianggap Syekhul Kabir, orang yang taat, orang-orang yang soleh. Tapi kalau diri kita tidak bisa kita bohongi. Dari situ hadirin yang dimuliakan Allah, kalau saat ini kondisi kita dek teman mampu sholat, maka Anda memiliki adik atau kakak yang sekolah di jurusan keagamaan, beketuan. Jangan malu-malu. Ketika Anda yang sudah tua-tua ini tidak sempat waktu yang kemarin itu untuk mempelajari sholat, jangan cegah anak Anda untuk datang mempelajari sholat. Contohnya lemah sun. Dengan berprogram di sini selama bulan Ramadan,
untuk menghafal Al-Quran, mempelajari agama, lamun ia je balakna anakna datang. Alasanna apa? Derek mau kang ngaku. Kan dengan lalu angkun tai hidup ngisi tian luntu. Masya Allah. Susah. Ini yang dinamakan hakikat daripada susah turis. Ini dia. Bahaya. Janganlah kita capek di dunia ini. Ndetua sempat becintu bepupur si tametang anak jarinta, lalu anak jarinta sino akan menjadi cambuk bagi kita ke depannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ndak suruh anak temongka. Bikin kan begitu isi yang saya sampaikan waktu kemarin itu, pertemuan kemarin. Bikinlah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mahal, anak-anak yang bergengsi. Maka jangan tumpukan beban pada anak itu untuk bekerja. Yang benar istilahnya undang-undang perlindungan anak. Lamun tau sida atau ku jahat nengka mahsun laporan sida jauh polisi, nih nyuruh anak ka jadi budak nah ini. Masuk penjara. Kah? Teman ngumpe-ngumpe batuk kah? Balak nanak ke sida ya. Tentu kan ndek mina-mina ampun meh. Iya. Yan deku saduanku anak dano. Gitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak kita berbicara tentang fokus Al-Quran, fokus hadis Rasulullah berbicara tentang sholat. Oke lah, kalau waktu ini mungkin kita tidak bisa berbicara detail tentang sholat, karena sholat itu waktu yang panjang sekali kita berbicara tentang sholat. Bahkan saya ngajar anak-anak yang sekolah di sini itu, yang mondok di sini itu, berbicara sholat saja itu menghabiskan waktu 3 bulan full, 3 bulan khusus untuk sholat. Karena apa? Sebelum kita berbicara sholat itu ada namanya syarat-syarat. Syarat harus suci. Sudah bisakah anda bersuci? Tahukah anda mana darah haid, mana darah nifas, mana darah wiladah, mana darah istihadah? Ketika tiba-tiba anda darah istihadah lalu anda tidak sholat, maka dosa bagi anda. Nah itu yang kita bahas sedetail itu. Maka malam ini mungkin tidak bisa kita berbicara detail tentang sholat. Nanti anda bisa tanya anak-anak anda yang sekolah keagamaan, ketuannya. Dan itu adalah sebagai agen kontrol anda untuk anak-anak anda. Anda deparan diri dan nyekolah anak anda jauh-jauh, tapi ternyata ketika anda tanya sholat tidak bisa, ini rugi. Becat pindah ya, beti pada mindah Baitur Rahim se. Sponsor gratis, kita punya panggung juga kan. Tidak, bukan mengada-ada, bukan hanya pengakuan. Program kita di sini bagus, tentu bagus. Tidak ada waktu tanpa membaca Al-Quran pertama. Tidak ada waktu tanpa menghafal Al-Quran. Hamilul Quran itu, sabda Rasulullah SAW itu adalah ahlullah fir'aun. Allah mengatakan itu keluarganya orang yang menghafal Al-Quran. Kedua, menghafal hadis. Yang ketiga, dia menghafal kaedah-kaedah fikhiyah. Yang keempat, dia mempelajari bagaimana metodologi untuk mengistimbat hukum itu di sini. Maka ketika anda bertanya kepada anak anda nanti, lulus dari aliyah Baitur Rahim dengan catatan sekolah ya lengan sanawiyah, lebih-lebih lengan ibtidaiyah, maka jamin anak itu akan bisa anda andalkan sebagai tabungan akhirat anda kelak. Begitu indahnya ketika anak kita berada di depan untuk mengimami sholat itu. Dan saya sebagai anak merasakan itu. Saya menjadi imamnya orang tua saya, dan orang tua yang bukan sekedar orang tua, dia adalah ahli agama, tetapi saya mampu dididik untuk bisa menjadi imam di depannya. Luar biasa itu. Itu kenikmatan yang tidak bisa dihargakan dengan sekedar motor NMAX, motor apa sana PCX, enggak bisa. Kebahagiaan yang hakiki seperti itu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, asyaratun nafarin la yaqbalullahu salatahum rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin, wa rajulun yusalli wa la yuaddi zakah, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun, wa rajulun mamlukun abiq,
wa rajulun syaribul khamri mudminan wa imra'atun zawjaha sakhitun 'alaiha wa imra'atun shallat bighairi khimarin wal imamul jabiril jair wa rajulun akala riba wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Di dalam hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ada 10 golongan orang yang tidak akan pernah bisa diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan sifat yang 10 ini. Jika ada 10 kriteria ini, salah satu saja di antara 10 kriteria ini ada pada diri kita, maka harus Anda menangis sejadi-jadinya dan segera Anda belajar untuk meninggalkan salah satu di antara sifat yang 10 ini. Yang pertama, mana dia orang yang dekna kulu kelak Allah Ta'ala nerima solatnya? Mana dia? Rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin. Orang yang tidak mau Allah terima solatnya adalah seseorang shalla yang melaksanakan solat wahidan, mesa-mesa. Allah tidak akan terima itu. Orang yang melaksanakan solat dengan sendirian, wahidan atau munfaridan, melaksanakan solat sendirian bighairi qiraatin, tanpa ia membaca bacaan-bacaan yang menjadi rukun solat. Kalimat yang mengatakan bighairi qiraatin, tanpa membaca sebuah bacaan, contohnya bacaan Fatihah, mana yang dikategorikan tanpa membaca? Yang pertama, secara mutlak orang yang dikatakan tanpa membaca, yang memang dia membaca, diam saja, Allahu Akbar, teduk momot, karena dia tidak bisa misalnya, itu dikategorikan tidak membaca. Lalu yang kedua juga yang dikategorikan tidak membaca adalah dia merubah huruf, salah satu huruf dari huruf-huruf Fatihah dengan huruf yang lain. Contoh, ain dibaca alif, alif dibaca ain, sin dibaca sod, sod dibaca sin, bo dibaca dal, dal dibaca bo. Contoh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dikategorikan tidak membaca bacaan Al-Fatihah itu. Maka ketika Anda tidak sukses untuk membacanya sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifatul huruf, maka dikategorikan solat yang Anda kerjakan itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini saja, siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin bahwa bacaan Fatihah kita itu sudah benar? Coba. Bisa enggak? Itu saja dulu. Atau terlanjut tengah, atau sampai sana dulu, besok kita lanjutkan belajar Fatihah saja dulu. Kan momot kita. Baru saja Zamzami yang bertanya kepada Anda sudah kemomotan. Bagaimana kalau sudah malaikat di depan Anda mengatakan, hai Sulaiman. Sulaiman ini kan angkul. Kalau Sulaiman ini dia bisa. Kenapa? Karena dia jaril masjid, dia tetangga masjid. Itu keuntungannya orang menjadi tetangga masjid. Tetapi tetangga yang memanfaatkan masjid itu, gitu. Namun Sulaiman ini aja, mari kita uji dia, gitu. Baru saja kita yang bertanya sesama manusia, wah kemomotan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya nanti, coba baca angku Fatihah. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata. Lalu kategori inilah orang-orang yang kelak solatnya itu lufat, dilipat solatnya itu, waburibat, lalu dengan solat yang sudah dilipat itu digunakan untuk memukul wujuhum finnar, memukul wajah orang itu. Di mana tempatnya dipukul? Di dalam neraka. Wah, terlipat solat itu, lalu dipakai memukul wajah kita. Lalu tidak hanya dipukul wajah kita, kita dipukul wajah kita itu di dalam neraka, gara-gara kita tidak pas memperhatikan huruf demi huruf dari Fatihah, sehingga Fatihah itu batal, maka batallah solat. Kenapa? Karena Fatihah itu menjadi rukun daripada rukun-rukun solat. Maka belajar Fatihah, membayang kunta juang guru ruku mana-mana sepak malburu, ingat malburu.
atur rukuk sehat tentrem. Gitu. Baca Fatihah di depan orang. Coba dengar rongkat membaca Fatihah di depan orang yang bisa. Kalau sudah dikatakan bisa kan bagus sangat, maka kita punya keyakinan sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang tidak akan pernah diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak apa-apa, kita agak lama ya malam hari ini, sekitar 45 menit lah. Lamun dia kawa ule. Yang kedua, warajulun yusolli wa la yuaddi zakah. Yang kedua yang tidak akan pernah diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melaksanakan solat tapi orang ini enggan membayar zakat. Dia milih membayar zakat. Mau ia berampek misalnya 1 ton yang seharusnya zakatnya itu adalah 1 kuintal, tetapi dia mencari jalan supaya jangan dia membayar zakat. Ngumbe yang kunna, kubeng sesenina aku 5 kintal, aku 5 kintal, maka tidak masuklah dia kepada nisab yang wajib zakat. Kan itu namanya hilah, mempolitisir hukum-hukum Islam ini sehingga kita keluar daripada kewajiban. Orang-orang yang seperti itu hendaknya hanya 5 waktu dia melaksanakan sholat, sehari penuh, sehari semalam penuh dia melaksanakan sholat, haram hukumnya Allah terima sholat orang yang seperti itu. Orang yang melaksanakan sholat tetapi enggan membayar zakat. Terutama nanti yang paling dekat adalah zakat fitrah. Lalu yang ketiga, orang yang tidak mau Allah terima sholatnya adalah warajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun. Ini beratnya menjadi seorang imam. Orang yang tidak bisa diterima sholatnya oleh Allah adalah orang yang menjadi imam di suatu kaum, tetapi imam itu dibenci oleh kaum itu sendiri. Di demen kita iya. Dia jadi imam di suatu tempat, lagu le tempat nanti demen kita asih dengan. Harus saya berikan penjelasan penekanan di sana. Dia tidak suka itu bukan karena alasan keduniawian, tetapi dia tidak suka kaum itu membenci imam itu karena alasan-alasan syar'i. Ambe alasan-alasan syar'i, tokna lalu imam no ya girang berzina, tokna lalu imam no dena mele nulakang bangkat dengan. Orang seperti ini haram diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, implisit dendek turut dia. Itu. Tapi sebaliknya, dina demen kita imam no kumbe nampun dina demen kita ya congang misalnya. Ini enggak masalah. Walaupun dia congang, tetapi dialah yang paling bagus bacaannya di tempat itu, silahkan dia menjadi imam. Walaupun dia ini orang yang masih kecil, tetapi dia yang sekolah agama di tempat itu, dia yang menjadi imam. Enggak boleh orang-orang yang tidak sekolah itu yang jadi imam. Enggak boleh. Nah, seperti ini. Jadi orang-orang yang menjadi imam di suatu kaum, tetapi imam itu lahu karihun, mereka membenci imam itu, tetapi membencinya atas dasar alasan syar'i, maka imam itu terkategori orang-orang yang tidak bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa? 3. Lalu yang keempat, warajulun mamlukun abiq, seseorang budak yang melarikan diri daripada tuannya. Ini tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini sudah tidak ada budak saat ini, sudah tidak ada budak, karena datangnya Islam itu untuk memberantas perbudakan itu. Lalu yang ke-5, warajulun syaribul khamri mudminan, seseorang yang tidak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syaribul khamri, orang yang meminum khamar. Dia mabuk, suka mabuk, mudminan, dengan catatan dia sudah sampai kepada ketergantungan kepada khamar itu. Mana khamar? Tidak hanya tuak berem, ada juga namanya ganja, ada juga sabu dan lain sebagainya.
kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Qaliluhu wa katsiruhu haramun, banyak dan sedikitnya tetap haram, karena yang haram itu adalah zatnya. Karena bareh arak dengan bareh ya mundek tajang ke pineng, dek tajang ke mabuk isin aja kanggo tagi nemberem haram. Mana yang dikatakan khamar? Kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Bagaimana istinbat hukum di dalamnya, bagaimana kita bisa mengetahui mengambil hukum dari di dalamnya itu, ada catatan penting. Qaliluhu, sedikitnya, wa kasiruhu, ataupun banyaknya yang namanya tuak barang itu tetap haram. Karena yang haram itu dia haram karena zatnya yang haram. Maka tetap haram. Tidak boleh kita main-mainkan mengatakan ais keji inamku jari obat, sekedar jari obat, haram na jari obat ini. Lalu yang keenam, orang yang tidak mau Allah terima solatnya adalah wamro'atun. Nah, nengkaja yang ilega handang dengan dinali dalam neraka noja. Wamro'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Seorang perempuan 70 rakaat na sembahyang sekelem perempuan, tetapi zaujuha sakhitun 'alaiha, suaminya murka, suaminya benci kepadanya, haram mutlak dia akan memperoleh pahala dari solatnya, karena Allah tidak akan menerima solat perempuan yang seperti itu. Maka bagaimana caranya sekarang ketika Anda sering membuat perasaan suami tergores, becat-becat, minta maaf, minta ridho, karena kita tidak tahu sampai mana umur kita. Bayangkan ketika Anda datang ke tempat pengajian ini saat ini tanpa ridho suami, becatan ule, karena kita tidak mau bermajlis dengan orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ule minta maaf kepada suami, ridhokan aku wahai suami. Begitu caranya, sehingga solat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perempuan itu mendapatkan keridhaan dari suaminya. Lalu yang ke berapa? Yang ketujuh, wamro'atun salat bighairi khimarin. Seorang perempuan yang solat tanpa menggunakan khimar, tidak menggunakan khimar. Mereka nanya khimar, kerudung. Mana dia? Tujuan daripada khimar itu menutup aurat. Mana aurat yang harus ditutup? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mana batasan wajah? Batas tumbuhnya rambut. Maka hati-hati, walaupun Anda menggunakan telekung lagu ketempo sekeji urat bulu itu tidak termasuk kerudung, tidak termasuk khimar. Maka ngadulah apa rena anak telekung kecipu arena ini nuah kah pokoknya anak telekung padahal diri bainana anak haram anak telekung gitu ya. Perempuan yang sholat tanpa menggunakan khimar. Lalu yang kedelapan, orang yang tidak bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wal imamul jabiril jair, pemimpin yang zolim. Haram diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, pemimpin yang zolim. Mana yang dikatakan zolim? Wada'a syai' fi ghairi mahallih, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia menjadi seorang pemimpin, tetapi dia mengangkat anak buahnya yang akan membantu dia itu orang-orang yang tidak ahli. Woi, neto, cat, neto. Pemimpin-pemimpin yang zolim. Mana zolim? Dia enak-enak duduk di rumahnya, tetapi dia tidak sangka-sangka, tidak tahu bahwa ada dari antara masyarakatnya itu yang kelaparan. Ada di antara masyarakatnya yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Begitu beratnya menjadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin saat ini, sekeji angkun ngeritik ya, yang ngeritik kita luntur tanpa memberikan jalan keluar ongkatna. Ya kalau Anda tidak siap dikritik, maka jangan jadi pemimpin. Begitu, itu hanya itulah.
ada seorang pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya secara keseluruhan, hanya ada beberapa simbol-simbol saja yang akan diperhatikan. Bahaya. Pemimpin yang seperti ini haram akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kata Zamzami, tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, silahkan Anda demo Rasulullah. Madinah tokna, lalu demo tono. Tapi jangan main-main mau demo Rasulullah, bahaya antum nanti. Lalu yang ke-9 bagaimana? Dari ongkosnya dah tertusuk. Lalu yang ke-9, warajulun akalar riba. Ini bahaya sekali ini. Warajulun akalar riba, orang yang haram diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang akalar riba, pernah memakan makanan yang riba. Nyingga beras, ajin beras aji sejuta normalnya. Jemak ku bayar ya karing 2 bulan. Oh lamun na karing 2 bulan, maka jemak da bayar ya 1.300.000. Liwat 2 bulan derek man kepeng, jemak noja karing 2 bulan, maka bayarannya 1.600.000. Ini namanya riba. Orang yang seperti ini haram hukumnya akan diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal riba, orang yang memakan suatu makanan yang diperoleh dari jalan yang riba, haram. Lalu yang keberapa? Yang ke-10. 10 artinya terakhir ya. Pantasan lebih semangat itu. Warajulun, yang ke-10 ini, la tanhahu, seseorang yang tidak bisa dicegah dia. Warajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ke-10 orang yang tidak bisa diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang solatnya itu tidak bisa mencegah ia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Semakin rajin solat, maka semakin rajin pula dia mengerjakan dosa-dosa besar. Semakin rajin ia solat, maka semakin rajin pula ia memfitnah orang. Semakin ia rajin solat, semakin rajin pula ia nanungkulang, menipu dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini haram mutlak akan diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita apa sekarang hadirin yang dimuliakan Allah? Tugas kita hilangkan jauh-jauh 10 kriteria ini. Tinggalkan jauh-jauh 10 kriteria ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah sering-sering mendatangi majelis ilmu, sering-sering berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebab apa? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taba, orang yang mengatakan dirinya tobat. Tadi Anda sudah dengar hadis Rasulullah seperti itu, lalu Anda ingin tobat saat ini. Man taba, orang yang mengaku dirinya tobat, walam yata'allamil ilma, lalu ia tidak menuntut ilmu sebagai bekal dia untuk bertaubat, falaysa bitaib, orang yang seperti itu lekak tunggak elakna ya tobat. Maka mari kita harus bersemangat untuk menghadiri majelis ta'lim. Tidak hanya di sini, dimanapun. Semua tuan guru itu hebat-hebat, namanya juga tuan guru. Semua ustadz itu hebat-hebat, namanya juga ustadz. Paling tidak lebih hebat dari Anda yang tidak menjadi ustadz. Kan begitu. Maka artinya apa? Dendek girang adu domba tuan guru, ustadz dengan ustadz si A diadu domba, ustadz B dengan ustadz si C diadu domba, tuan guru A dengan tuan guru B diadu domba, haram. Karena apa? Sebongoh-bongoh, sebodoh-bodohna ustadz dan tuan guru lebih pintar daripada yang tidak ustadz dan tidak tuan guru. Begitu. Maka dimanapun majelis taklim, hadiri dia. Hadiri. Jangan kita kotak-kotakkan hidup kita ini. Hidup kita ini terlalu sebentar untuk kita kotak-kotakkan. Makanya itulah sebabnya saya dengan pengurus yayasan ini, ndikna sekeji biaya kita mendatangkan pembicara setiap malamnya itu ndikna sekeji.
Satu kali orang itu nanti kita amplopkan minimal 500.000, minimal itu. Belum lagi makannya dan lain sebagainya. Mahal. Untuk apa tujuan kita seperti itu? Kami sebagai pengurus ini untuk memberikan Anda pemahaman yang lebih luas. Anda tidak seke-seke lontut kita. Banyak perbandingan kita, tetapi perbandingan itu bukan dalam rangka sebagai bahan kita untuk memperolok-olok tuan guru, memperolok-olok ustadz, atau membanding-bandingkannya, bukan. Tetapi dalam rangka apa? Kita memperluas pemahaman kita. Oh, ternyata ada orang yang sholatnya itu lebih cepat ngebut, ya kan? Ada yang sholatnya lebih santai, ada yang sholatnya menengah, macam-macam. Dan itu semua apakah dia yang cepat itu menjadi salah, lalu kita yang santai ini menjadi benar? Tidak. Dia yang cepat itu ada dalilnya. Sekelas doktor seperti itu, masa dia tidak punya dalil? Kan begitu, ya kan? Tidak punya malu kita ketika kita mengkritik orang tanpa ilmu. Ini bahaya, ya kan? Kira-kira paham seperti itu? Nah, maka dimanapun majelis taklim, silahkan kita harus menghadirinya, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis yang kedua, sekali lagi lamun dengan tok kanggo dule. Hadis yang kedua, sebagai jalan keluar ketika arak masalah kita seperti yang tadi itu letene, di antara 10 tadi itu ada salah satu ciri yang melekat pada diri kita. Ada salah satu bagian yang ada pada diri kita. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah dengan cara menjaga sholat 5 waktu, minimal 5 waktu itu dikerjakan secara berjamaah di masjid. Sebab apa? Ketika Anda yang kurang tadi bacaan Fatihahnya tidak Anda bisa jamin benar, maka silahkan Anda berimam kepada orang-orang yang benar-benar mumpuni sebagai imam. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Al-imamu dhamin. Dijadikan imam itu untuk Anda ikuti. Kenapa? Karena al-imamu dhamin. Imam itu akan menambal kekurangan makmum yang sedikit itu. Misal dia dah tahu membaca ain dengan pas, dia dah tahu membaca dhad dengan pas, silahkan Anda berjamaah, maka imam yang akan menambal kekurangan itu. Nah, kelebihan orang yang melaksanakan solat, menjaga solat dengan cara berjamaah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada 5 kelebihannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla shalawatil khams ma'al jamaati falahu khamsatu asya. Orang yang memudawamahkan diri, terus dia melaksanakan solat dengan cara berjamaah. Ingat, dengan cara berjamaah. Dilaksanakan solat dengan cara berjamaah, falahu khamsatu asya, maka bagi orang itu Allah berikan 5 hal, 5 perkara. Apa yang pertama diberikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa menjaga solatnya dengan berjamaah? Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu faqra fid dunya. Orang yang menjaga solatnya secara berjamaah, Allah haramkan orang itu akan didekati oleh sifat kefakiran. Tidak akan kita kekurangan harta benda di dunia ini kalau benar-benar kita menjaga solat dengan cara berjamaah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Orang yang menjaga solat secara berjamaah 5 waktu, orang yang seperti itu Allah akan angkat dari orang itu azabal qabri, azab di dalam kubur. Artinya orang yang senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka saksikan orang itu adalah orang yang baik, karena Allah jamin bagi orang itu tidak akan pernah ada azab kubur. Itu yang kedua. Wasalis, yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih. Orang yang menjaga solat secara berjamaah akan menerima catatan amal perbuatannya di dunia nanti di yaumil qiyamah dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini menginstruksikan, menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung, yang selamat dari siksa api neraka. Yang keempat, orang yang melaksanakan solat secara berjamaah di masjid, yamurru 'alas sirati
kal barqil khatib. Orang yang seperti ini akan yamurru, akan berjalan melewati titik siratal mustaqim nanti di yaumil akhir, kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Konon diriwayatkan, dikisahkan bahwa nanti di siratal mustaqim itu macam-macam keadaan orang. Ini titik, netok neraka, ini neraka, ini surga. Kita lewati neraka itu menggunakan siratal mustaqim ini, yang dibahasakan dengan bahasa titik siratal mustaqim. Ada yang jalannya perlahan, tiba-tiba kecemplung di neraka. Ada yang berlari tapi tidak sampai di surga, sudah jatuh ke neraka. Ada kisah yang lebih unik lagi. Arak si pacu le dunia ne beng naya beca si Allah Ta'ala tono. Leka bebeca ya. Arak si telah le dunia ne beng naya harle. Beketuan lah ya. Karena aku pacungku ya Allah, kan dengan si telano aja harle beng daya mun aku si pacune aja beca beng dayaku. Konen kata jawab si malaikat, teduk-teduk diri rimna ino. Jadi walaupun nah harle lagu diri rimna gitu. Ya, jadi yamurru 'ala sirat, orang yang menjaga salat dengan cara berjamaah, yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Ngumbiang pun kilat menyambar sekitar engkejep lah. Set, datang oleh surga. Lalu yang terakhir, yang kelima yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa menjaga solatnya dengan cara berjamaah adalah yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin. Orang yang senantiasa menjaga solat secara berjamaah, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga bila hisab wala azab, tanpa adanya hisab, tanpa diperiksa-periksa, tama langsung wala azab, tanpa diberikan azab juga. Karena ada juga orang yang masuk surga tetapi didahului oleh azab dulu terlebih dahulu. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami hadis yang dua ini, kita menjaga solat kita dengan baik. Yang masih belum masuk kriteria orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kejarlah solat itu dengan senantiasa melaksanakannya dengan berjamaah di masjid. Inilah hakikat daripada innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat kira-kira? Bermanfaat? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa merubah cara hidup kita, dan itu menjadi bekal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang yang benar itu datangnya dari Allah, wajib untuk kita pedomani. Yang salah itu saya manusia biasa, mohon dimaafkan. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.